Setelah pertandingan yang penuh gairah antara timnas Indonesia dan timnas Argentina, media di Malaysia merespons dengan berbagai pendapat dan analisis yang menarik. Pertandingan ini telah menciptakan gelombang kegembiraan dan ketertarikan di antara para penggemar sepak bola di seluruh negeri. Media Malaysia menyoroti kinerja timnas Indonesia yang sangat gigih dan berani dalam menghadapi salah satu tim kuat Amerika Selatan. Mereka mengapresiasi semangat dan semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia, terutama dalam menjaga kecepatan dan teknik mereka tetap terjaga meskipun menghadapi tim yang memiliki reputasi dunia. Analisis media juga menyoroti permainan yang cerdas dan taktis dari timnas Argentina. Mereka memuji keterampilan individu dan kemampuan kolektif tim dalam mengontrol permainan, menyerang dengan lancar, dan menjaga pertahanan mereka tetap kokoh. Media Malaysia mengakui bahwa timnas Indonesia menghadapi tantangan besar melawan tim yang memiliki sejarah yang kaya dan pemain berbakat. Lebih jauh lagi, media juga memberikan penghargaan kepada para pemain Indonesia yang tampil dengan penuh semangat dan berusaha keras di lapangan. Mereka menyoroti kualitas teknik dan keberanian pemain dalam mengatasi tekanan dan membuat serangan berbahaya. Media juga menyoroti peran penting pelatih timnas Indonesia dalam mempersiapkan tim dan merumuskan strategi yang tepat untuk menghadapi tim tangguh seperti Argentina. Namun, meskipun timnas Indonesia tidak berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut, media Malaysia menekankan pentingnya melihat performa mereka sebagai langkah maju dalam mengembangkan sepak bola negara. Mereka mendorong pemerintah dan otoritas sepak bola untuk memberikan lebih banyak dukungan dan sumber daya bagi perkembangan olahraga ini di Indonesia. Selain itu, media juga membahas bagaimana hasil pertandingan ini dapat menjadi pembelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Mereka menekankan pentingnya menganalisis kekuatan dan kelemahan tim, serta memperbaiki aspek-aspek tertentu untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Seluruh perbincangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memotivasi dan mendorong perkembangan sepak bola di Indonesia. Reaksi media Malaysia juga mencerminkan rasa kagum mereka terhadap kemampuan dan prestasi timnas Argentina. Mereka mengulas keterampilan pemain Argentina, seperti teknik dribble yang brilian, tendangan akurat dan visi permainan yang luar biasa. Media Malaysia mengapresiasi kepemimpinan pelatih dan kemampuan tim Argentina dalam menghadapi tantangan dari timnas Indonesia. Secara keseluruhan, reaksi media Malaysia terhadap pertandingan antara timnas Indonesia dan timnas Argentina mencerminkan apresiasi mereka terhadap semangat dan dedikasi para pemain serta peran penting tim dalam mengembangkan sepak bola. Meskipun ada kekecewaan dengan hasil akhir, fokus tetap pada kemajuan dan potensi tim untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Media Malaysia, Berita Harian, memberi judul "Juara Dunia Menang Tipis Atas Indonesia" dalam pemberitaannya. Timnas Indonesia asuhan Sintayong itu sukses merepotkan Argentina. Kemenangan tim juara dunia itu hadir meski tanpa Lionel Messi, dan seperti sudah diprediksi, mereka mendominasi permainan, meski tidak begitu cepat mencetak gol. Gol pertama La Albiceleste hadir pada menit ke-38 lewat tendangan jarak jauh Paredes. Indonesia yang saat ini menghuni ranking ke-149 dunia itu jelas tidak berdiam diri, dan berhasil membuat Argentina cemas. Memasuki ujung babak pertama, Emiliano Martinez melakukan aksi cemerlang dengan menggagalkan peluang Ivar Jenner sebelum penjaga gol itu turut menyelamatkan tandukan Elkan Bagnot, tulis Berita Harian. Pujian untuk timnas Indonesia juga datang dari netizen Malaysia. Lewat akun YouTube Stadium Astro yang menampilkan highlight Indonesia vs Argentina, banyak warganet Malaysia yang memberikan pujian untuk tim Merah Putih. Tahniah Indonesia, permainan yang bagus dan memberi saingan. Walaupun tewas tetapi Anda harus berbangga dengan cara Anda bermain. Terbaik, penjaga gol Anda adalah andalan pasukan Anda. Salam dari Malaysia, tulis salah satu netizen. Ranking FIFA, dari hasil pertandingan ini, Indonesia terpaksa kehilangan poin 0,45. Berdasarkan ranking FIFA yang dirilis bulan lalu, Indonesia berada di posisi 149 dengan raihan 1046,14 poin. Jumlah poin ini belum dihitung hasil imbang tanpa gol dengan Palestina pada FIFA Matchday minggu lalu. Sebenarnya, Indonesia bisa mendapatkan tambahan 9,55 poin andai menang atas Argentina. Jika imbang, pasukan Sintayong memperoleh 4,55 poin. Namun sayangnya kalah. Sementara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, LPEM, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, UI, juga mencatat dampak laga terhadap ekonomi dari laga timnas Indonesia melawan Argentina tersebut. Dalam hasil riset simulasi potensi dampak ekonomi penyelenggaraan FIFA Matchday Indonesia vs Argentina, LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis UI memproyeksikan perputaran uang pertandingan Indonesia dengan Argentina hampir menembus angka 1 triliun rupiah atau sekitar 965 miliar rupiah. Hasil riset LPEM UI yang ditulis Yusuf Reza Kurniawan, Muhammad Dian Revindo,
dan Kalista Endrina Dewi, menjelaskan perputaran uang tersebut menciptakan nilai tambah ekonomi sebesar 495 miliar rupiah, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar 188 miliar rupiah, pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar 28 miliar rupiah, dan penciptaan kesempatan kerja sekitar 5.719 orang. Meskipun sebagian besar sifatnya temporer, hasil riset itu menilai penyediaan makan dan minum, jasa kesenian, hiburan dan rekreasi serta jasa penyiaran dan pemrograman, hingga film menjadi sektor yang meraup dampak tertinggi dari pertandingan tersebut. Dari sisi aspek ekonomi, potensi dampak positif dari FIFA Matchday ini dapat melampaui biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan timnas Argentina, tulis hasil riset LPMUI. Dampak untuk citra Indonesia, tak hanya dari sisi ekonomi, LPMUI menyebutkan pertandingan yang berkesudahan 2-0 untuk Argentina itu memberikan dampak yang positif bagi citra Indonesia, menjaga antusiasme masyarakat, serta menciptakan manfaat ekonomi guna mendukung pengembangan industri sepak bola di dalam negeri. Laporan New York Times menyebut match fee untuk dapat mendatangkan Argentina mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 72,3 miliar rupiah. Menjalani pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia tampil di bawah tekanan. Berdasarkan statistik yang dicatat, tim Merah Putih hanya mencatatkan 26% penguasaan bola, berbanding 74% milik timnas Argentina. Kendati lebih banyak bertahan, timnas asuhan Sintayong tersebut beberapa kali mampu merepotkan barisan belakang Argentina lewat serangan balik. Bahkan, timnas Indonesia memperoleh 2 peluang bagus untuk mencetak gol. Peluang pertama diperoleh Ivar Jenner pada menit ke-45+4, setelah memanfaatkan umpan silang dari Dimas Drajat di sisi kanan. Adapun kans bagus berikutnya diperoleh Elkan Bagnot pada menit ke-53 yang memanfaatkan lemparan ke dalam Pratama Arhan. Sayangnya, 2 peluang tersebut gagal membuahkan hasil. Bola hasil tembakan Jenner dan sundulan Bagnot masih bisa digagalkan kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez. Timnas Indonesia pun akhirnya menyerah 0-2 dari La Albiceleste. Sepasang gol Argentina dicetak Leandro Paredes pada menit ke-38 dan Christian Romero menit ke-55.